Pria Singapura bercinta dengan PSK yang ternyata ibunya. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria 22 tahun asal Singapura yang menerima sesi konseling setelah ia tidur dengan ibu kandungnya yang belum pernah ia temui selama ini. Kisahnya dimuat oleh media lokal Singapura Press Union pada tanggal 26 Juni 2017 lalu. Pria ini mengatakan kepada reporter bahwa ia adalah anak adopsi. Di usia remaja, ibunya melahirkan ia. Keluarga sang ibu meminta untuk memberikan sang bayi ke keluarga lain untuk diadopsi. Pria itu juga bilang bahwa ia tidak pernah bertemu ibu kandungnya sejak lahir. Kemudian di ulang tahunnya yang ke-18, ia diberikan sebuah amplop berisi foto ibu kandungnya. Di dalam foto itu, ia tahu bahwa ibunya memiliki tato naga di punggung bagian bawah. Suatu saat, ia pergi ke kawasan kehidupan malam Geylang dan memesan wanita yang sudah berumur. Setelah itu, mereka bercinta. Ketika pria tersebut meminta wanita itu membalikkan badannya, tiba-tiba ia kaget. Ia melihat tato naga yang mirip dengan foto ibu kandungnya. Kemudian ia menangis dan memberitahukan kepada wanita penghibur tersebut bahwa ia adalah anaknya, dan mereka pun menangis bersama. Mungkin ini kisah yang tidak benar dan dibuat-buat karena belum terbukti kebenarannya, tapi kisahnya cukup menarik untuk kita ketahui. Satu-satunya channel yang menghadirkan berita dunia secara nyata. Subscribe Tomo News sekarang. Kompilasi dari beberapa kisah wanita penghibur dari seluruh dunia di Tomo News. Polisi di Cina menahan seseorang yang mereka pikir adalah wanita prostitusi, tetapi ternyata sang wanita adalah pria. Sun Qingya lahir dengan nama Lou Yu, tetapi mengubah nama setelah dia mengalami operasi pergantian kelamin 3 tahun yang lalu di Thailand. Sun memperoleh uang operasi dengan menjual diri dan berkata bahwa ia sering mendapatkan $1.500 hingga $3.000 US per malam. Sun menjelaskan dia putus asa ingin dioperasi karena dari kecil ia tidak pernah merasa nyaman dengan tubuhnya. Setelah operasi, Miss Sun mengubah namanya tetapi kembali ke dalam perdagangan seks. Dia bilang dia bisa memasang harga tinggi sekitar $3.000 US hanya untuk 1 jam karena sekarang dia perempuan secara fisik. Sayangnya selama penggerebekan polisi, Sun ditangkap dan petugas terkejut ketika melihat kartu identitas nasionalnya yang menunjukkan dirinya sebagai laki-laki. Sun menangis selama wawancara ketika ditanya adakah yang ingin ia tambahkan. Sun mengatakan ia ingin meminta maaf kepada neneknya. Dia bilang jika saja ia menjadi siswa yang lebih berdedikasi, dia tidak akan berada dalam kekacauan ini. Taipei, Taiwan. Di Taiwan, polisi menangkap beberapa prostitusi. Tuan Chen, pria berusia 41 tahun, adalah petugas pemadam kebakaran yang sedang selingkuh dari istrinya. Ketika polisi memergoki Tuan Chen dan pelacur, wanita panik dan menelan kondom dalam upaya membuang bukti. Polisi membawa perempuan itu ke rumah sakit di mana dokter mengatakan itu akan baik-baik saja, asalkan kondom itu terbuang melalui buang air besar dalam 1 atau 2 hari. Jika dia tidak, dia akan perlu datang kembali untuk X-ray untuk memastikan lateks kondom tidak menyangkut di ususnya. Sayangnya, aksi tersebut tidak membebaskan mereka dari tuduhan prostitusi. Upah rendah mengubah pramugari Jepang menjadi pelacur. Pramugari berusia 30 tahun mengatakan kepada majalah Weekly Post, ia mendengar desas-desus bahwa pramugari Jepang telah membentuk sebuah lingkaran prostitusi karena upah rendah. Upah rata-rata tahunan dari pramugari di Jepang menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2013. Dari $42.000 menjadi $33.000 menurut angka pemerintah. Ini menyebabkan beberapa pramugari untuk menawarkan layanan seksual kepada pilot untuk uang ekstra. Harga untuk biaya sesi 90 menit antara $420 sampai dengan $680, kata wanita tersebut. Seorang pramugari mengatakan kepada majalah bahwa gadis-gadis yang bersedia untuk melakukannya akan memberikan nomor telepon mereka pada pramugari senior yang bertindak sebagai germo perempuan. Selama pemeriksaan pra penerbangan, pramugari akan berbaris di depan pilot dan kopilot. Pilot akan menggunakan isyarat tangan untuk menunjukkan berapa banyak mereka bersedia untuk membayar. Tingkat bayaran pramugari secara substansial berkurang setelah usia 30. Pramugari yang memberikan informasi pada Weekly Post mengatakan pemimpin lingkaran prostitusi telah dipecat. Tetapi dia percaya permainan itu masih ada karena anggota lingkaran tersebut tetap dipekerjakan di perusahaan. Menurut Sukan Post, pramugari lain akan bekerja paruh waktu di distrik mewah Ginza, Tokyo sebagai teman pesta atau hostess bar.